Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Chita Oliviva from English Literature 2017. Today I will explain about how to make a presentation and create a visual display. So I will start from introduction. Presentation is a form of communication. Presentation can be defined as the activity of submit a topic, opinion, or information to others. In a presentation, there are several main elements. In this presentation, there are three elements of virtual presentation that impact audience. The first is creative content, and the second is interesting presentation slides, and the last is delivering impactful presentation. And the first is, I will explain about creative content. There are 5 elements of this creative content. The first is, learn all the data and information related to the presentation's topic. Adapun maksud dari poin tersebut adalah kuasai topik presentasi yang Anda sampaikan yang bermakna bagi audiens Anda. Pelajari semua data dan informasi yang terkait dengan topik presentasi tersebut, mulai dari gambar besarnya, why and what, sampai kepada gambaran rinciannya, how. The second is define the purpose of the presentation. Maksud dari define the purpose of the presentation adalah tentukan tujuan presentasi yang dikaitkan apa manfaat bagi audiens Anda. Dalam menentukan tujuan presentasi, maka susunlah tujuan presentasi tersebut dari sudut pandang audiens, buatlah yang spesifik dan realistis untuk dicapai, dan use a presentation structure that makes it easy for the audience. Maksud dari poin tersebut adalah gunakan struktur presentasi yang memudahkan audiens Anda untuk mengikuti apa yang Anda sampaikan. Saat Anda membangun konten tersebut, pikirkanlah untuk membuat aktivitas-aktivitas yang melibatkan sampaikan pesan Anda secara logis yang diikuti oleh data dukungan yang antara lain berupa cerita untuk membantu menjaga agar audiens Anda tetap pada jalur perhatian terhadap presentasi Anda. And the next is divide the content of your presentation into sections. Maksud dari poin tersebut adalah bagilah beberapa konten presentasi Anda menjadi beberapa bagian. Hal itu perlu Anda lakukan untuk membuat audiens Anda dapat belajar, menyimpan informasi, dan terlibat dengan waktu yang membuat mereka nyaman. And the last point is design content creatively that engage the audience attention. Maksud dari poin terakhir tersebut adalah rancanglah konten secara kreatif yang melibatkan perhatian audiens. Maka Anda perlu membuat variasi konten yang dapat melibatkan perhatian audiens. Next is, I will explain about the second elements of this presentation. Interesting presentation slides. There are 3 points of this element. The first is create presentation slides that follow 3 good design concepts. And the second is use colors and font effectively. And the last is show relevant image. Maksud dari poin pertama, elemen kedua ini adalah buatlah slide presentasi yang mengikuti 3 konsep desain yang baik. Slide yang digunakan dalam presentasi harus mengikuti desain yang sederhana, mengekspresikan pesan presenter dengan jelas, dan memiliki kesan visual yang kuat terhadap audiens. Slide presentasi yang digunakan adalah slide presentasi yang mudah dilihat oleh audiens Anda, bukan untuk dibaca oleh audiens Anda. The second point is use colors and font effectively. Maksud dari poin kedua ini adalah gunakan warna dan font secara efektif. Semua font yang digunakan harus mudah terbaca oleh setiap audiens. Jika Anda mendesain slide presentasi yang hanya menggunakan teks, maka Anda dapat melakukan optimalisasi teks. And the last point is show relevant image. Maksud dari poin terakhir ini adalah tampilkan gambar yang relevan, jelajahi berbagai metode dalam menyajikan gambar untuk slide Anda. Pelajari bagaimana cara menyesuaikan dan meningkatkan penggunaan gambar dengan tepat untuk presentasi yang efektif. Untuk menyajikan gambar dalam slide, Anda dapat menggunakan foto, Anda dapat melakukan optimasi gambar untuk memperkuat pesan dan juga tampilan visualnya. And the last element is delivering impactful presentation atau penyampaian presentasi yang berdampak. There are 5 points of this element. The first is make sure there are no problems related to technical matters, and the second is build engagement with your audience by using video conferencing features,
And the third is show a smile. And the next is practice good vocal technique. And the last is use language effectively. Maksud dari poin pertama adalah pastikan tidak terdapat masalah dengan hal-hal yang bersifat teknis. Anda perlu melakukan persiapan sebelum presentasi, seperti offline ataupun online, seperti periksa koneksi internet, dapatkan link video konferensi, pastikan aplikasi video konferensi berfungsi dengan baik, sesuaikan posisi web kamera, siapkan earphone, headphone, atau mikrofon, ciptakan ruangan yang tenang, dan sesuaikan lampu ruangan Anda. The second point is build engagement with your audience by using video conferencing feature, atau bangunlah keterlibatan dengan audiens Anda dengan menggunakan fitur-fitur video konferensi. Jika Anda menggunakan Zoom, maka Anda dapat menggunakan fitur Zoom seperti chat, raise hand, breakout room, polls, whiteboard, and annotation. And the third is show a smile. Perlihatkan senyuman selama presentasi visual berlangsung. Sebuah senyuman merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena menggambarkan impresi diri. And the next is practice good vocal technique. Maksud dari poin keempat ini adalah tetapkan teknik vokal yang baik selama presentasi. Teknik vokal ini mencakup artikulasi yang jelas ditambah pengaturan tempo dan intonasi yang sesuai. Artikulasi merupakan kejelasan dalam mengucapkan kata-kata. Umumnya, tanpa disadari kita suka berbicara terlalu cepat ketika berbicara di depan umum, sehingga kita menghilangkan beberapa huruf dalam kalimat dan pada akhirnya membuat audiens merasa tidak jelas dengan apa yang sebenarnya kita sampaikan. Sementara itu, intonasi yang merupakan tinggi rendahnya nada suara, irama bicara, atau alunan nada perlu diperdengarkan dengan cara yang baik. Intonasi suara yang baik adalah intonasi suara ketika kita berbicara seperti biasa kepada orang lain. And the last point is use language effectively. Gunakan bahasa secara efektif. Misalnya, gunakan kata-kata yang menarik seperti Anda, kita, atau nama audiens. Hal ini perlu Anda lakukan agar Anda dapat terhubung dengan audiens Anda secara personal. So that's all from my explanation. Thank you very much and thanks for attention guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.